ini saya akan berbicara dari sisi apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup kita. Tadi pagi saya banyak berbicara tentang bagaimana posisi kita ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, menempatkan diri kita sebagai kantong anggur yang disiapkan di tangannya. Ibadah yang kedua saya berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam sebuah perkenanan. Karena perkenanan itu seperti rahasia di depan manusia, tapi sebetulnya bukan rahasia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memilih-milih orang. Dia ingin menyertai setiap orang. Tapi bagi orang, ya di sisi kita sebagai manusia, kadang-kadang kita berpikir kok Tuhan pilih-pilih ya. Padahal Tuhan gak pilih-pilih. Kitanya saja yang kadang-kadang tidak menempatkan diri kita di dalam posisi Tuhan. Seolah-olah Tuhan memilih-milih. Padahal bukan Tuhan yang pilih-pilih. Tetapi kitalah yang salah menempatkan hati kita. Nah ibadah ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Anda untuk melihat dari sisi yang angle yang sedikit berbeda. Saya mau ajak Anda untuk buka di dalam ulangan. Saya mau ajak Anda untuk buka di dalam, sorry, tiba-tiba hilang. Bilangan pasal 32. Bilangan pasal 32 ayat 1 sampai yang kelima. Bilangan 32, 1 sampai 5. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak dan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaesar dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad, Bani Ruben, dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat itu. Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, Beon. Yang mau punya anak bisa milih di sini. Ayat 4, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapatkan kasih Tuanmu, perhatikan, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Anda bisa lompat ke Yosua 1 ayat yang ke-15. Ini peristiwa afternya. Sampai kalimatnya begini. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka yang menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kalimat berikutnya perhatikan. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri. Untuk menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu. Kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah sepenggal cerita dari generasi baru orang Israel yang hidup setelah zaman Yosua dan Kaleb. Ya, saya masih ingat ya suatu ketika Tuhan kirim Musa kirim 12 pengintai untuk masuk ke tanah Kanaan hari itu untuk mengintai. 10 di antara mereka ngomong bahwa ini gede tanahnya tapi penuh dengan raksasa. Gak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Tetapi di antara mereka ada 2 yang berkata, enggak, kita akan kalahkan mereka. Kita akan menang menghadapi mereka. Singkat cerita akhirnya generasi ini habis. Mereka yang tersisa adalah Yosua dan Kaleb. Sampai akhirnya lahir satu generasi yang baru. Generasi yang lebih muda, yang dipimpin Yosua. Dan generasi ini adalah generasi yang diajak untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan mereka berperang mulai dari sebelum sungai Yordan sampai nyebrang sungai Yordan di tanah Kanaan. Kemudian menyisir sisi utara terus sampai muter di sisi atasnya. Dan Yosua sedikit menua ketika dia sudah selesaikan sisi itu sehingga digantikan. Masuk ke masa hakim-hakim setelah itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang menarik di sana. Suatu ketika ada peristiwa semacam bukan perdebatan sih, tapi semacam post break kecil dalam situasi di tengah-tengah kondisi perang itu. Terjadi sebuah peristiwa request dari beberapa suku, yaitu suku Ruben, Gad, dan kalau Anda lihat keseluruhan ceritanya, Anda akan temukan setengah dari suku Manasye hari itu. Nah sesuatu yang menarik itu apa? Begini, suatu ketika mereka itu menang perang. Mereka menang perang, mereka sudah berperang di sebelum sungai Yordan dan mereka menang. Setelah mereka menang dan mereka mengalami semua proses yang hari itu sedang terjadi. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tiba-tiba Bani Gad, Ruben, dan setengah suku Simeon ini, setengah suku Manasye ini,
datang kepada Musa. Dan dia berkata, Musa, gini, kami ini kan sudah menang perang yang di sisi sebelah sini. Ini masih zamannya Musa gitu ya. Singkat cerita mereka kami sudah menang di sisi yang seberang sungai Yordan ini. Jadi boleh enggak, kami ini juga punya ternak yang banyak. Kami punya kegiatan alam yang dekat dengan alam, lebih begitu ya. Jadi boleh enggak yang di seberang sebelum sungai Yordan ini rumputnya hijau. Ya, rumputnya hijau, airnya bagus. Dan kami punya ternak. Biar kami tinggal di sini saja. Ya, singkat cerita kalau Anda lihat pasal ini secara keseluruhan Anda akan temukan Musa itu marah. Musa itu marah kenapa? Karena Musa berpikir, loh kamu gak bisa kalau kamu tinggal di sini dan kamu bangun ternak di sini. Sedangkan saudara-saudaramu harus akan perang untuk nyebrang sungai Yordan. Kok kamu milih untuk tinggal di sini? Gak mungkin, itu bukan cara yang benar gitu ya. Singkat cerita mereka itu ngomong begini, oh enggak maksud kami bukan begitu. Kami akan ikut perang. Kami akan kirim pasukan nanti kalau suatu hari akan nyebrang ke sungai Yordan. Kami akan berperang, kita akan kirim pasukan, kita akan sama-sama berperang sampai semua saudara-saudara kami aman semuanya. Tetapi setelah itu untuk kami sendiri, biarkan kami tinggal di sungai Yordan. Di sebelumnya sungai Yordan. Oke, itu cerita awalnya. Singkat cerita akhirnya Musa itu mengabulkan Bapak Ibu. Ya singkat cerita Musa mengabulkan. Nah ketika berproses masuklah Yosua berperang di tanah Kanaan dan Yosua menang perang di situ. Nah muncullah peristiwa di Yosua 1 ayat 15 dikatakan, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri, perhatikan, negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu. Oke. Kemudian bolehlah kamu pulang ke negerimu sendiri yang menduduki bukan ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa Tuhan Allah itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah sebuah situasi di mana ternyata ya Anda temukan satu fase Ruben, Gad dan setengah suku Manasye ini dia dalam posisi dia memilih tanah yang diberikan Musa yaitu manusia itu kepada dia. Sedangkan di sisi yang lain, sebetulnya Tuhan tuh lewat Yosua ngomong, hei tanah Kanaan itu ada di seberang sungai Yordan. Setelah menang perang, ada pilihan kau masuk ke tanah yang seharusnya Tuhan berikan kepadamu. Bukan ke tanah yang Musa berikan kepadamu, itu bukan tanah Kanaan. Tetapi kalau itu pilihanmu, kau memilih untuk masuk di tanah itu, ya sudah kembalilah ke tempat itu. Gitu. Tapi sebetulnya tanah perjanjian ada di seberangnya sungai Yordan. Yaitu hari itu terjadi perdebatan di antara mereka di titik ini. Nah pertanyaannya adalah apa bedanya Bapak Ibu? Ya, apa bedanya tanah yang diberikan Musa dengan tanah yang diberikan Tuhan kepada Israel hari itu? Gitu ya. Tanah yang diberikan Musa kan sama-sama toh mereka juga punya tanah. Mereka punya wilayah tempat di mana mereka tinggal. Mereka punya tempat di mana mereka juga hidup hari itu. Ya, tetapi yang membedakan ini bukan tentang benar atau salah gitu ya. Ini bukan tentang benar atau salah, bukan sesuatu yang bukan tentang surga dan neraka mungkin bahkan gitu ya. Tetapi ini tentang pilihan seseorang untuk memilih apa yang manusia berikan untuk dia atau dia memilih apa yang sesungguhnya Tuhan sedang siapkan untuk hidupnya. Bisakah Anda menangkap sesuatu? Ya Anda akan temukan ada satu fase di dalam kehidupan setelah proses ini berlangsung. Anda akan temukan seorang dari suku Ruben, ya kalau Anda perhatikan ketika peristiwa Deborah di masa sebelumnya, suku Ruben ini adalah suku yang suka menunda. Dia adalah anak pertama, dikatakan kau dalam ketangkasan, kau dalam kekuatan, kau dalam kegagahan dan sebagainya. Tapi dalam prosesnya, dalam peristiwa Deborah waktu Deborah akan perang, akan mengalami fase peperangan, dia mengumpulkan seluruh orang Israel. Suku-suku Israel semuanya kumpul. Setelah semua suku-suku Israel kumpul, Deborah berangkat perang. Dan Rubennya juga diberitahu. Tapi Ruben telah datang. Ketika Ruben telah datang, Deborah sudah berangkat perang. Sudah akhirnya Deborah dan suku-suku yang lain itu berperang. Setelah Deborah dan suku-suku dengan yang lain semuanya berperang. Dan dia menang perang, baru Rubennya datang. Baru Rubennya datang dan berkata, Deborah kamu gak ngajak aku. Tadi itu aku sudah mau siap-siap tapi belum sempat berangkat. Kamu sudah berangkat duluan, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Dan berulang terjadi beberapa kali. Sampai satu ketika si Deborah itu membuat sebuah lagu
menyanyikan sebuah lagu berkata, ngomong bahwa Ruben, kamu itu suku pertama. Kamu itu dalam kekokohan dan dalam kegagahan. Tapi kamu suka menunda. Kok nggak komit? Kok banyak berteori, kurang lebih gitu bahasanya. Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah suku yang sama, ya suku yang sama yang memilih tanah di sebelumnya Sungai Yordan hari itu. Sedangkan setelah masa peperangan, Yosua sebetulnya Tuhan ngomong kepada Yosua untuk menyediakan tanah perjanjian di seberangnya Sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, ini konkretnya apa sih? Tahukah dalam hidup kita, ya, kita ini dipanggil untuk senada dengan Tuhan. Ya, ada pilihan-pilihan yang secara pribadi Anda bisa pilih. Ketika itu pilihanmu, ya sudah, Tuhan gak bisa berbuat apa-apa karena itu pilihan kita. Tapi tidak semua pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang Tuhan setuju. Tidak semua pilihan yang kita pilih yang mungkin Tuhan tidak memutuskan untuk diam adalah pilihan yang Tuhan setujui. Gitu. Tapi ternyata dalam hidup kita ada pilihan-pilihan yang bukan hanya tentang apa yang Anda pilih. Tetapi pilihan-pilihan yang ketika Anda memilihnya, Anda mempertimbangkan hati Tuhan. Kita mempertimbangkan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan ingin dengan hidupku atas situasi yang hari ini sedang terjadi. Saudara, ini adalah dua hal yang berbeda. Yang satu menjalani kehidupannya sekedar orang Kristen. Ya. Yang satunya dia berpikir, gimana kekristenanku ini hidup. Gimana kekristenanku ini meaningful. Gimana kekristenanku itu ada di dalam ruangan yang Tuhan inginkan. Gimana kekristenanku ini bukan hanya sekedar di titik di mana ya pokoknya aku mau ya gini, kotakku di tempat ini, gitu ya. Tetapi dia mulai berpikir gimana caranya aku terjebak dalam kotak ini dan everything okay, semuanya baik-baik saja. Tapi apa yang aku bisa lakukan untuk menjadi lebih meaningful? Apa yang aku bisa lakukan supaya aku bukan hanya pergi ke tanah yang Musa berikan, tapi aku pergi ke tanah yang Tuhan berikan, yang Tuhan seharusnya wariskan untuk hidupku ini. Saudara, itu adalah sebuah pertanyaan penting selama kita hidup. Yang membuat kita tahu bahwa hidup kita ini berharga. Yang membuat kita tahu bahwa kita punya kesempatan untuk sebuah kehidupan yang lebih meaningful bersama dengan Tuhan. Maka pertanyaan penting kita adalah bukan tentang apa yang sudah kita lakukan di dalam sebuah kesetiaan. Tetapi tentang apa yang bisa ku tambahkan supaya hatiku ini bukan hanya di range setia, tapi kita menjadi orang-orang yang progresif, kenal hati Tuhan, ngerti apa yang Tuhan mau, dan hati kita ada di sana, dan kita mau terlibat tentang apa yang Tuhan sedang inginkan, yang ada dalam hidup kita. Dan di titik inilah sebetulnya Yosua dengan Ruben dengan Manasya mereka berdebat tentang satu area ini. Ya kau bisa pergi ke tanah, ya sudah pergilah ke tanah yang Musa berikan. Tapi di waktu yang sama sebetulnya ada tanah yang Tuhan sediakan untuk Ruben, Manasya dan yang lain. Tanah yang Musa berikan memang kelihatan hijau. Everything okay. Mungkin pinggir sungai hari itu cocok untuk ternak memang. Ya situasinya mungkin menyenangkan. Ya sudah itu pilihanmu. Tapi di sisi yang lain sebetulnya ketika Yosua berkata ada tanah yang Tuhan berikan. Memang tanah yang Tuhan berikan lagi ditata. Tapi kalau kau berani percaya walaupun kau gak lihat, jangan-jangan tanah yang Tuhan berikan jauh dari apa yang kau pikir semuanya sudah baik-baik saja. Tuhan bisa sediakan apa yang kita gak pernah pikirkan. Dan di titik itulah kita bukan hanya pergi ke tempat yang kita mau, tapi kita pergi ke tempat di mana Tuhan ingin aku mau ada di sana, menjadi bagian di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kekristenan yang saya ingin Bapak Ibu Saudara kita semua untuk tangkap. Kita tumbuh di sana. Ya, karena kalau ngomong tentang penyertaan Tuhan, kalau ngomong tentang janji Tuhan, dia adalah Allah yang tidak pernah menarik janjinya. Dan dia adalah Allah yang pasti menggenapi janjinya. Tapi sekali lagi, janji yang dia ingin genapi, selalu dia mencari posisi hati manusia yang tepat, agar janji itu bisa turun dan mengerjakan sesuatu dalam hidup manusia. Ketika posisi hati kita tidak di tempat yang tepat, maka janji sebesar apapun gak bisa landing di hati kita di ruangan yang benar. Bukan karena Tuhan gak punya janjinya, tapi jangan-jangan karena kitanya yang gak punya kapasitas untuk menangkap janjinya. Di kacamata Tuhan, aku mau berkati hidupmu. Aku mau pulihkan keluargamu. Aku mau kerjakan area ini dalam hidupmu. Di waktu yang sama kita mikir, udahlah di tanah ini aja lah, gak usah ke tanah yang Tuhan berikan. Pokoknya di tanahnya Musa ini aja cukup, di sini aja cukup, gak usah kemana-mana, udah ini aja cukup. Kita mikirnya di situ.
Pada di waktu yang sama Tuhan kasih tahu, hei kamu pergilah ke sana. Kalau kamu pergi ke sana, aku ini bisa siapin ini buat kamu. Kalau kamu perginya ke sana, kamu bisa ubah situasi hidupmu bisa diubah jadi begini. Kalau kamu perginya ke sana, keluargamu bisa geser ke area ini. Tapi kita mikir, enggak lah, ini tanah yang di sini aja yang Musa berikan. Tanah yang ada di tempat ini aja. Padahal di sisi yang lain Tuhan sediakan tanah berikutnya untuk kita ada di sana dan mengalami semua yang jauh lebih besar dari apa yang sebelumnya kita pikirkan. Nah, problemnya bukan Tuhan tidak ingin memberkati. Problemnya Tuhan tidak punya tempat untuk berkat itu tinggal di hati seseorang. Tuhan gak punya tempat untuk berkat itu tinggal dan merestorasi hati seseorang. Tuhan gak punya tempat untuk sesuatu itu landing dan mengobrak-abrik hatinya untuk orang itu mengalami kemenangan bersama dengan dia. Nah, hari ini yuk sama-sama. Sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan itu sejauh mana sih? Kita mau ikut Tuhan sampai titik mana Bapak Ibu Saudara? Tahukah hidup ini seperti sebuah perjalanan. Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan adalah respon pertobatan kita di hadapannya. Tetapi untuk memelihara iman, memelihara keselamatan, menumbuhkan pemakaian Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Di sana ada titik di mana ada butuh kehausan kita di hadapan Tuhan. Butuh kapasitas hati yang dengan sengaja dibangun. Butuh ruang-ruang yang mempertanyakan diri kita sendiri. Aku ini mau pergi mengenal Tuhan sampai di mana? Sampai titik mana kita akan jadi orang Kristen? Sampai titik mana aku akan mengambil langkah ketaatan di dalam aku cinta Tuhan? Sampai titik mana aku akan terlibat dengan proyek-proyeknya Tuhan? Sampai di titik mana hatiku ini mau dibawa untuk pergi ke next level bersama dengan dia? Saudara, ini adalah ruang pertanyaan yang penting untuk lahir di hati kita. Karena kekristenan bukan berhenti di satu tempat. Kekristenan akan menantang kita bertumbuh dari satu iman ke iman berikutnya. Dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Dari satu kapasitas hati dibawa ke kapasitas berikutnya bersama dengan dia. Dan di setiap persimpangan jalan itu Tuhan selalu menantang kita. Udah? Sampai di sini? Atau lu mau jalan lagi? Sampai di sini? Atau mau langkah maju ke depan lagi? Berhenti sampai di sini kapasitasmu? Atau siap untuk mau ditarik di kapasitas berikutnya? Dan ketika dia menemukan orang yang berkata, oke, aku Tuhan, aku mau. Aku mau sampai tempat ini. Setelah sampai ke tempat ini kita tahu ada tanah yang Tuhan berikan di depan. Dan Tuhan tantang kita kembali untuk masuk ke situ. Dan kita berkata, oke, I'm do it. Aku mau pergi ke sana. Begitu Anda pergi ke situ, ada proses yang akan terjadi. Ada tantangan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Ada pembentukan, perlengkapan yang Tuhan siapkan. Tapi begitu sampai di sana, ternyata dari surga mendapatkan sebuah tanah lapang untuk mengatur infrastruktur surga dan menyiapkan Anda di ruangan yang baru itu. Dan disitulah tempat di mana Tuhan memakai kita dari satu level ke level berikutnya bersama dengan dia. Nah, hari ini kembali pertanyaannya, sejauh mana kita akan ikut Tuhan? Ya, kita ikut Tuhan sejauh pola pikir kita. Atau kita akan ikut Tuhan ke tempat yang Tuhan betul-betul inginkan untuk kita ada di sana. Saya kasih Anda sebuah ilustrasi sederhana. Suatu ketika ada orang yang ada malaikat buat perlombaan. Oke, ini lagi ngarang ceritanya. Ada malaikat buat perlombaan Bapak Ibu. Suatu ketika ada malaikat buat perlombaan, dia kasih perlombaan, ayo sama-sama kita mengikut Tuhan. Dan mengikut Tuhan itu harus pikul salib. Oke, bentuk perlombaannya apa? Bentuk perlombaan mengikut Tuhannya adalah diberi ilustrasi dengan memikul salib beneran yang dia pikul. Bapak Ibu. Jadi ada kayu, ada salibnya panjang, gitu ya. Singkat cerita, mereka dua orang, mereka sama-sama berlomba untuk pikul salib dari proses di mana dia memulai sesuatu sampai ujung dari sebuah perjalanan yang dia lakukan di atas bukit itu. Singkat cerita, salibnya pagi-pagi sudah disiapkan. Ya, 2 salib sudah disiapkan. Ya, yang akan pikul salib juga sudah olahraga, bukan olahraga sebulan, fitness, gitu ya. Nge-gym, gedein badan dulu, gitu ya. Kardionya latihan lari 40 km, ya. Terus sampai terbiasa, gitu ya. Jadi fisiknya sudah sangat kuat. Singkat cerita pagi-pagi mereka kumpul di situ dan mereka mulai mempersiapkan diri mereka untuk mengangkat salib itu. Ya, dia mulai bahunya dikasih sesuatu untuk menahan beban, gitu ya. Singkat cerita pagi-pagi mereka kumpul, salib mulai diangkat.
Ketika salib mulai diangkat, dia mulai berjalan, masih pagi. Wah, dia berjalan sambil nyanyi-nyanyi jalan serta Yesus gitu. Masih pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi dengan nyanyi-nyanyi, yang satunya juga wah nyanyi-nyanyi. Pegang salibnya bareng-bareng, Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama, dia di sebelah kanan, yang satunya sebelah kiri, ikut Tuhan bareng-bareng gitu ya. Jadi mungkin dia berpikir, wah masuk surganya bisa bareng-bareng juga nih gitu kan. Akhirnya mereka jalan, pagi-pagi. Kemudian waktu berjalan, ke ujung bukitnya gak nyampe-nyampe. Ternyata Google Map-nya gak ada ini di handphone gitu loh. Yang ada hanya langkah ketaatannya doang, maju ke depan. Waktu terus berjalan, matahari mulai semakin siang dan mulai semakin siang. Ketika semakin siang, matahari mulai semakin siang, wah badannya mulai pegel, mulai gak enak semua. Dia mulai jalan, terus dia mulai jalan, dia mau berpikir, aduh yang satu mulai berpikir, aduh sulit, berat banget ternyata. Mataharinya luar biasa, airnya sudah habis nih, sudah mau habis. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, wah dia maju terus. Sambil di titik di mana dia semakin kelelahan, tiba-tiba dia berpikir, Tuhan Yesus kan Maha Pengasih. Enggak apa-apa lah, Tuhan Maha Pengasih. Ya udah, supaya ini bisa sampai ke ujung. Maka jalan satu-satunya ada dia berhenti, Saudara. Dia berhenti, dia potong salibnya itu. Dia potong ujung belakang salibnya, dipotong sedikit, dia angkat kembali. Wah, yang ini lebih ringan. Gitu saya. Oke? Yang ini lebih ringan. Akhirnya salib itu dia pegang, wah lebih ringan. Dia jalan lagi ke depan. Jalan maju ke depan dan terus maju ke depan. Di titik tertentu ya dia kelelahan, capek sekali. Dia turunkan lagi. Gak apa-apa, aku tetap salib. Hatiku ini tetap salib. Yang ku gendong tetap salib. Ya, dia potong lagi salibnya itu. Ketika dia potong salibnya lagi, wah ini lebih ringan. Cocokin lagi gitu ya. Wah dia naik lagi sampai ke puncak. Dan dia terus potong sampai di puncak. Ya salibnya sudah berubah bentuk Pak Bisa. Singkat cerita, yang satunya dia pegang salibnya juga. Di tengah-tengah dia pegang salibnya, dia kepanasan. Airnya sudah mulai habis. Dan dia juga lihat temannya motong salib. Dia lihat bekas kayu yang potongan di mana-mana. Dia mulai turunkan salibnya. Dia mulai pikir untuk gergasi salibnya. Tapi dia mikir, enggak. Aku mau coba angkat lagi, aku mau bertahan. Dia angkat lagi. Wah sampai berdarah-darah. Sampai gak kuat, sampai di ujung tetap gak kuat. Dia taruh lagi, dia ngos-ngosan. Dia mau potong lagi karena dia lihat potongan-potongan salib ada di mana-mana. Dia mau potong. Tapi dia aku coba lagi deh, aku mau naik ke atas. Dia pegang lagi salibnya, naik ke atas sudah. Sampai pada akhirnya dua-dua sampai di puncak. Ketika dua-dua sampai di puncak, ternyata di puncak ada jarak yang membentang yang ada di depannya. Anda tahu maksud saya? Ada jarak yang membentang. Yang satunya salibnya sudah hampir jadi tanda plus Bapak Bisa. Waktu dipasang, gak nyampe. Dia gak bisa nyebrang. Yang satunya ketika dia dipasang, plek, presisi, nempel persis. Kenapa? Karena salib itu memang didesain dengan khusus untuk satu tujuan. Untuk sampai ke titik itu. Sedang ngerti maksud saya? Sederhana, saya itu mau ngomong gini loh. Sejauh mana kita mau ikut Tuhan? Kita mau ikut Tuhan sejauh cara kita. Ya, dan merasionalkan semua di sekeliling kita dengan cara kita. Atau kita berani ikut Tuhan. Dan berkata, oke, aku mau ikut caranya Tuhan. Aku punya cara sih mungkin. Tapi Tuhan, kalau Tuhan punya opsi cara, aku mau ikut caranya Tuhan. Mungkin di sana ada proses yang terjadi. Ada situasi yang lebih repot. Ada sesuatu yang mungkin kalkulasinya harus diatur dengan lebih baik. Ada kondisi emosional yang mungkin ditata untuk diproses pengendalian dirinya lebih baik. Tapi aku memilih untuk ikut caranya Tuhan. Karena aku tahu caranya Tuhan bukan hanya pergi ke tempat di tanah yang manusia sediakan. Tapi caranya Tuhan akan membawa aku ke tanah yang Tuhan memang sediakan untuk hidupku. Saudara, itu pilihan hidup kita. Ngomong Kristen, dua-dua Kristen. Dua-dua Kristen. Tapi ngomong sejauh mana kita melangkah. Sejauh mana kita berani bermimpi. Sejauh mana kita berani terlibat. Sejauh mana kita mengizinkan Tuhan ambil alih totally your life. Semuanya pilihan di tangan kita. Nah hari ini saya ingin mengajak kita semua, yuk sama-sama. Pilihlah pilihan yang benar. Karena di sana kesetiaan itu gak pernah membohongi hasilnya. Setiap kesetiaan kita pasti akan melihat buah-buah lebat yang Tuhan wariskan di dalam hidup kita. Sudah di titik inilah
kita bukan hanya pergi ke tempat yang kita mau, tapi kita pergi ke tempat yang Tuhan ingin kita ada di sana. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyerahkan hidup kita supaya kita ini pergi ke tempat yang Tuhan inginkan kita ada di sana. Kita bukan hanya pergi ke tempat yang Musa sediakan seperti Ruben tadi, tapi kita pergi ke tempat yang ke tanah yang Tuhan sediakan. Seperti yang dikatakan Yosua, di Yosua pasal 1 tadi. Ya, saya mau kasih Anda beberapa tips, beberapa poin yang simpel. Kita buka di dalam Lukas 5 ayat 1. Ya, kita baca lompat-lompat ya. Lukas 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya, kita berhenti dulu sampai di situ. Apa sih yang saya mau katakan? Sederhana Bapak Ibu Saudara. Perahu itu berbicara tentang everything. Perahu itu berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Perahu bagi Simon hari itu berbicara tentang kehidupan sehari-harinya di dalam pekerjaan. Perahu bagi Simon hari itu berbicara tentang harga dirinya, tentang profesi yang dia punya. Perahu hari itu berbicara tentang gantungannya untuk dia menentukan nasib keluarganya, gitu ya, kalau dari sisi pekerjaan gitu ya. Perahu hari itu juga berbicara tentang ya kebiasaan atau budaya yang dia punya hari itu. Ya. Sehingga ketika Tuhan masuk ke perahu itu, Tuhan mau berkata kepada Simon, ya, Simon, ya aku bisa pilih perahu yang lain. Ya, tapi Tuhan memilih perahunya Simon dengan satu tujuan. Mau nggak Simon? Ya, dengan aku masuk ke perahumu, untuk sesaat pasti kamu lebih repot. Untuk sesaat mungkin ikan-ikan harus disingkirin kalau ada, nggak ada ikan sih waktu itu. Jala-jala harus dibereskan. Kotor-kotor mungkin diberesin dulu supaya Yesus bisa berdiri di tempat yang tepat hari itu. Ya, untuk sesaat si Simonnya mungkin lebih repot gitu. Ya, tetapi ketika Yesus ada di sana, segala sesuatu dimulai sebuah perjalanan perubahan. Pertanyaannya hari itu adalah Tuhan menantang Simon. Berani enggak kamu serahkan perahumu di dalam tanganku? Berani enggak kamu serahkan perahumu totally di dalam tanganmu? Bukankah pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama, perintah yang sama yang diberikan Tuhan kepada Abraham sebetulnya. Jadi di khotbah sebelumnya saya sempat cerita ini sedikit. Tuhan ngomong kepada Abraham, Abraham tinggalkan tempat di mana engkau, tinggalkan negerimu. Tinggalkan sanak saudaramu. Tinggalkan ayahmu, kata Alkitab. Ya, jadi Abraham ditantang Tuhan. Kau akan punya janji ini, kau akan punya keturunanmu seperti pas di laut. Keturunanmu tak terhitung nantinya. Terus Tuhan kasih pesan ke Abraham, oke, ambil langkah ketaatan. Keluar dari negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan ayahmu. Ini ngomong apa sih sebetulnya? Keluarkan negerimu. Ini berbicara tentang Abraham diajak Tuhan keluar dari semua sistem budaya yang sudah mengikat dia hari itu. Cara berpikir dia berbisnis, nilai-nilai dunia yang dia punya. Cara berpikir dia untuk memperlakukan pasangan. Cara berpikir dia di dalam kesehariannya semuanya. Nilai-nilai budaya yang sudah biasa dihidupi hari itu. Tinggalin semuanya. Sesuatu yang dia sudah alami lewat perjalanan hidupnya sepanjang hidup hari itu. Tiba-tiba Tuhan berani gak tinggalkan semua budaya lamamu. Budaya hidup lamamu tinggal, pindah arah ke tempat yang berbeda. Dan Tuhan berkata tinggalkan sanak saudaramu. Berbicara tentang apa sih? Berbicara Tuhan ngajarin Abraham, berani gak? Ketika ada sanak saudara, kamu bergantung dengan mereka. Ketika ada sanak saudara, segala sesuatu tertata rapi, preparation, semuanya beres, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalaupun ada masalah, ada manusia yang menolong. Tapi tiba-tiba hari itu Tuhan ngomong pada Abraham, berani enggak kamu? Sejak hari ini gantunganmu bukan lagi manusia. Tapi kau belajar bergantung kepada Tuhan. Tinggal semua ketergantunganmu dengan manusia. Ubah mindset untuk bergantung kepada Tuhan. Di sepanjang perjalanan hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, tinggalkan ayahmu, kata Alkitab. Ini konotasinya bicara tentang apa sih? Berbicara tentang Tuhan tantang Abraham. Abraham, berani enggak kamu tinggalkan identitasmu yang lama? Nih loh, begitu kamu keluar di tempat itu, kau akan punya identitas yang baru.
Ya, kau punya sesuatu yang baru, punya gantungan yang baru, punya identitas yang baru yang mencerminkan siapa dirimu dan akan jadi seperti apa dirimu hari itu. Hari itu Abraham ditantang untuk meninggalkan identitasnya yang lama, untuk pergi ke tempat yang baru. Hal yang sama sebetulnya juga terjadi pada seseorang yang namanya Petrus ini. Begitu Tuhan melangkah ke perahu Petrus, Tuhan mau berkata, Petrus, ya, berani nggak kau serahkan perahumu? Berani nggak semua budaya yang ada dalam pikiranmu diubah semuanya dan kau serahkan ke tanganku? Berani enggak semua yang selama ini ketergantunganmu menangkap ikan dengan keahlianmu seorang nelayan diserahkan ke tanganku dan aku akan memberitahumu bagaimana caranya mukjizat turun di hati seseorang. Tuhan sedang ngomong kepada Petrus, Petrus, berani enggak identitasmu sebagai seorang penjala ikan itu diubah hari ini? Kau bukan lagi penjala ikan, tapi kau adalah penjala manusia. Tuhan memberikan identitas yang baru bagi seorang Petrus hari itu. Tuhan ajak Petrus tinggalin identitasmu yang lama. Karena ada identitas yang baru. Yang ketika kau tangkap semuanya ini, membuat hatimu punya wadah untuk menerima sesuatu dari dia. Membuat hidupmu punya wadah untuk Tuhan membangun infrastruktur yang baru atas semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Membuat kita punya wadah, kapasitas hati yang lebih besar untuk berdamai dengan mungkin orang-orang di sekeliling kita, permasalahan di sekeliling kita, relationship yang ada di sekeliling kita. Tiba-tiba kita punya kapasitas yang lebih besar untuk mengalami itu dengan kacamata sorga, bukan hanya dengan kacamata dan sudut pandang kita secara pribadi. Dan hari itu Tuhan sedang ngomong kepada Petrus, Petrus, berani enggak serahkan perahumu di dalam tangan Tuhan? Hal yang sama hari ini juga sama untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau memilih tanah yang Musa berikan, atau kita mau pergi ke tanah yang Tuhan sediakan sesungguhnya untuk kita. Semuanya yang Musa sediakan hijau, sudah kelihatan di depan mata. Yang Tuhan sediakan masih janji. Dan mungkin gak langsung kelihatan hari itu. Ya, tapi yang jelas janji ini bukan janji abal-abal. Janji di mana ketika kita masuk di dalam ketaatan, ternyata kita melihat ketaatan itu dilimpahi Tuhan dengan berbagai macam hal yang membuat kita tercengang. Ternyata ketaatanku itu menghasilkan hubungan dengan Allah yang dalam dan melahirkan kapasitas yang berbeda ketika kita mengenal Dia. Saudara, sekali lagi pilihan di tangan kita. Dan itu selalu dimulai dari kita serahkan perahu kita di tangan Tuhan. Mulai dari titik itu. Anda lihat ayat berikutnya. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ya, sederhana Bapak Ibu Saudara. Ya, Petrus, ya Anda tahu dia adalah seorang nelayan. Dia tahu banyak tentang dunia nelayan hari itu. Dan dia punya kesempatan besar untuk menggurui Tuhan. Karena dia pasti yakin, dia pasti lebih tahu daripada Tuhan. Yang di sana tukang kayu, yang di sini adalah seorang penjala ikan. Jadi Petrus tahu persis hal-hal yang Tuhan tidak tahu dari logika manusia dia waktu hari itu terjadi. Tapi hari itu Petrus memutuskan untuk taat. Dan waktu Petrus memutuskan untuk taat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembentukan, bukan? Di hatinya berontak tentang apa yang dia tahu. Tetapi di hatinya juga dia memutuskan untuk taat dengan apa yang Tuhan katakan. Coba Anda pikir ya. Pernah mengalami situasi ini dalam hidup kita? Ya, ketika kita ditantang oleh Tuhan di dalam sebuah ketaatan. Ditantang oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Ditantang Tuhan untuk komitmen atas sesuatu untuk membuat hidup Anda bertumbuh. Satu sisi otak kita yang lama ini akan berkata, aduh kalau begini nanti begini pasti, nanti begitu pasti. Otak manusia itu ngomong begini. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, udah aku abaikan dulu yang di sini. Aku mau taat dulu ke sana. Aku belum lihat sesuatu, tapi aku tahu ini dari Tuhan. Aku mau masuk dulu dan aku mau taat dulu di situ. Dan hari itu hal yang sama terjadi dengan seseorang yang namanya Petrus. Petrus punya banyak argumen di pikirannya tentang apa yang dia tahu. Tetapi dia memutuskan untuk berkata, oke, aku mau taruh semua cara pikir yang lama.
budaya yang lama, cara berpikir yang lama. Tuhan, aku taruh semuanya. Kalau aku berpikir ini baik, tetapi kalau engkau berpikir itu yang baik, oke Tuhan, aku akan tanggalkan yang ini dan aku memilih mempercaya yang itu. Walaupun aku gak paham betul yang itu tuh modelnya gimana, tapi aku memilih untuk mempercayai yang di sana. Sudah? Bisa membayangkan? Di situ ada pertempuran. Pertempuran untuk apa? Pertempuran untuk mempercayai. Pertempuran untuk mempercayai. Kalau aku mengampuni pasanganku terus, sampai kapan? Ya, selalu berulang dan kondisinya memburuk, keadaan begini terus. Kemudian Tuhan masih berkata, ampuni. Anda tahu apa yang di pikiran Anda? Di pikiran kita akan berkata, ya aku sudah mengampuni berkali-kali. Aku sudah lakukan ini. Aku sudah coba yang ini gak ada hasilnya. Dan masih disuruh ngampuni lagi. Itu logika kita. Tapi Tuhan berkata ampuni. Pertanyaannya, masih bisakah kita percaya? Bisakah kita percaya? Oke Tuhan, ini logikaku sudah jauh dari apa yang Tuhan katakan. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, aku mau coba. Tolong aku yang gak percaya ini. Aku mau coba ubah hatiku yang keras ini. Aku mau coba tolong aku yang sudah terlanjur bebal ini hatinya. Ya Tuhan tolong aku mau coba ke sana. Dan aku memilih untuk percaya. Dan itu mungkin keputusannya ya sudah kita jalani aja. Tapi pertempuran di hati kita, itulah yang kadang-kadang tidak mudah. Karena itu firman Tuhan itu gampang dikatakan. Tuh? Tapi begitu kita sampai mengeksekusi sebuah keputusan di dalam sebuah ketaatan, ternyata ceritanya berbeda. Jadi susah sekali. Ya, kenapa? Karena pertempuran sesungguhnya, medan pertempurannya ada di hati kita. Medan pertempurannya ada di pilihan-pilihan kita. Medan pertempurannya adalah di keberanian kita untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan, janji yang Tuhan berikan itu masih hidup dan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mulainya dari mana? Sekali lagi mulainya adalah berani menyerahkan perahu kita di dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua dimulai dari kita memilih langkah ketaatan kita. Sekalipun kita berproses dengan berbagai macam situasi untuk kita menang di sana. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, perhatikan. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan jala mereka mulai koyak. Ya, pertanyaan saya, sejumlah besar yang mereka tangkap, itu visinya Petrus atau visinya Tuhan? Coba pikir. Petrus gak pernah punya visi, mikirin sore-sore mau nangkep ikan sampai berapa kapal. Gak kepikir dia. Yang dia tahu hari itu adalah gak mungkin ada ikan. Cuacanya lagi begini, gak ada ikan. Dari tadi dia sudah keliling-keliling, gak ada ikan. Jadi visinya dia sederhana, mau gulung jala terus pulang. Oke? Pemikiran visinya ada dalam pikiran dia, targetnya dia sederhana. Aku mau gulung jala, rapiin, pulang. Oke? Di tengah-tengah dia lakukan itu, ada satu pria yang dalam tanda kutip ngerepotin dia. Dia ngomong, boleh gak aku naik ke perahumu? Ngerepotin kan Bapak Ibu Saudara hari itu. Ngerepotin dia. Tapi hari itu Petrus bisa nangkep hatinya. Tuhan sedang menantang hidupnya. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di hatinya di dalam sebuah kesempatan. Dan puji Tuhan hari itu Petrus merespon dengan benar. Begitu dia Petrus merespon dengan benar. Tuhan ajarin Petrus nih loh. Kamu berpikir tentang visimu. Tetapi ketika Tuhan berbicara dan Petrus untuk taat dengan apa yang menjadi visinya Tuhan. Ternyata justru miracle yang terjadi. Bukan hanya cukup, tapi lebih dari cukup. Bukan hanya dipulihkan berdamai, tapi dibuat berbahagia dan naik ke step berikutnya. Bukan hanya masalahmu selesai, tapi masalah yang selesai ditambahkan Tuhan sesuatu yang tak pernah kita pikirkan. Itu cara Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, berani gak kita taat? Berani gak kita melihat bukan hanya kapal saya, bukan hanya tentang tanah saya, bukan hanya tentang tanah yang Musa berikan, tetapi tentang apa yang Tuhan katakan dan apa yang menjadi visi Tuhan. Dan hati kita ada di sana. Ya,
Apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan ekspektasikan, kita menjadi orang-orang yang memperjuangkan itu untuk hati kita ada di sana. Maka pertanyaannya kembali, sejauh mana kita akan ikut Tuhan? Sejauh yang tadi itu sampai titik tertentu, aduh capek ini. Potong aja salibnya supaya dipakai lebih ringan. Ya, dan Anda jalan sebagai orang Kristen, jalan pegang salib, tapi ya ini oke lah, lebih ringan. Ya. Dan dia jalani semuanya, everything. Ya, dengan kondisi itu. Atau Anda mau berkata, berat, tapi aku akan terus maju. Bahkan yang berat ini aku membiasakan diri untuk menanggung. Bukan hanya menurunkan standar, tapi menanggung visi yang Tuhan taruh. Untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupku. Sehingga kita bukan hanya pergi ke tempat yang kita mau, tapi kita pergi ke tempat yang Tuhan sediakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Yang berikutnya ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Skip ya, ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Berhenti sampai di situ. Pergilah daripadaku, karena ini orang berdosa. Coba Anda jangan bayangkan, jangan melihat tulisannya, tapi Anda bayangkan suasananya hari itu. Anda bisa bayangkan ya, seseorang yang lagi gulung jala, mikir mau pulang. Kemudian disuruh melakukan sesuatu yang dia tahu tidak akan ada hasilnya. Oke? Dan ternyata waktu dia taat, ternyata hasilnya miracle. Oke? Waktu dia tahu hasilnya dia miracle, dia datang kepada Tuhan dengan perasaan enggak layak. Dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan kok hasilnya begini? Kupikir enggak ada ikan. Hatiku ini sudah terlanjur salah. Hatiku ini seperti mau ngerjain kamu. Ya oke, gua buktiin ya, gua tunjukkan kalau enggak mungkin ada ikan. Nanti kalau enggak ada ikan, mungkin Petrus sudah berencana sudah. Nanti kalau nggak ada ikan, aku akan ngomong sama Tuhan. Tuh Tuhan nggak ada ikan, aku ini penjala ikan. Kamu ngotot sih. Wah mungkin hatinya Petrus sudah begitu. Ternyata ikan ada. Ternyata miracle terjadi. Ternyata sesuatu yang Petrus nggak pikirkan justru muncul di sana. Dan waktu itu terjadi, apa yang terjadi sebetulnya? Serana. Petrus punya momen-momen kairos bersama dengan dia. Dia punya experience kairos yang dengan sengaja dia berjumpa dengan hadirat Tuhan. Ngerti. Oh Tuhan itu gini cara kerjanya. Oh Tuhan ini gini cara dia pikirnya. Oh hatiku itu harus begini. Ketika Tuhan ingin aku melakukan ini. Dan di situ Anda belajar sesuatu. Benar? Sama seperti Anda berbisnis bukan? Anda bisa jualan jus semangka. Ya. Anda tetap jualan jus semangka gitu ya. Tapi ketika ada orang baru mau jualan jus semangka. Resepnya sama. Alatnya sama. Peralatannya semua sama. Ketika dia buat jus semangka, hasilnya bisa beda. Betul? Padahal semuanya sama. Ternyata kenapa? Karena ternyata ada banyak hal yang di luar resep. Ya, yang butuh treatment tangan tertentu. Oh, ini harus gini, ini harus gini, harus tambah gini. Manisnya supaya enak diubah begini dan sebagainya. Dan itu adalah proses di mana dia belajar lewat sebuah experience dari apa yang dia jual hari itu. Betul? Sampai dia menemukan sama-sama jus semangka. Tapi jus semangka aku ini beda rasanya. Kenapa? Karena dia punya experience-nya. Walaupun diawali dengan satu resep yang sama. Hubungan kita dengan Tuhan juga sama. Satu resep yang sama. Alkitabnya ini, bukan Alkitab. Alkitabnya itu sama Bapak Ibu. Ya, Alkitabnya itu sama. Semua yang Anda baca sama. Tinggal versi terjemahnya aja beda-beda. Tuhan mengasihi kita, mengasihi semua kita. Dialah kasih itu. Ya, dia ingin kita saling mengasihi. Semuanya sama. Dia memberikan janji kepada Abraham, Anda pun punya janji yang sama. Janji Abraham juga berlaku atas hidupmu. Jadi kita punya resep yang sama. Tapi dengan resep yang sama, setiap orang harus punya experience-nya masing-masing. Untuk mengolah resepnya itu. Dan menjadi sebuah momentum baru dalam hidupnya. Dan itu tidak bisa diajarkan siapapun. Kitalah sendiri yang harus memulai experience itu. Kitalah sendiri yang harus punya sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kitalah sendiri harus memilih langkah-langkah ketaatan untuk di situ kita ngeracik rumus kita sendiri. Di situ kita ngeracik hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Di situ kita ngeracik
Ya, supaya jus semangka dengan resep yang sama, tapi rasanya bisa paling manis ya satu dari antara yang lain. Kenapa? Karena punya experience-nya di dalam sebuah proses kehidupan. Hal yang sama hari itu terjadi dengan seseorang yang namanya Petrus. Ya, hal sama juga terjadi pada seseorang namanya Petrus. Tuhan mendatangi Simon Petrus lewat naik ke atas perahu. Tapi di kondisi yang sama, ada seorang wanita pendarahan pegang jubah Yesus dan mendatangi Yesus dengan caranya. Wanita itu punya experience pribadinya bersama dengan Tuhan. Petrus dengan Tuhan juga punya experience pribadinya bersama dengan Tuhan. Di waktu yang sama Anda akan temukan Andreas. Peristiwa 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Ya, Andreas bingung cari, dia adalah orang yang detail. Dia cari-cari, ketemu anak-anak bawa 5 roti 2 ikan. Kita gak pernah tahu itu diminta paksa atau diberikan dengan sukarela gitu kan. Ya, tapi yang jelas hari itu Andreas temukan itu. Dan ketika Andreas temukan itu, Andreas berkata, Tuhan hanya ini 200 dinar gak cukup. Itu apa? Tapi ternyata hari itu Andreas pun juga punya experience bersama dengan Tuhan. Dikasih ke Tuhan. Tuhan mengucap syukur untuk semuanya. Dan ternyata jadi untuk makan 5.000 orang. Dan Andreas di situ juga pasti ngowoh, saudara. Hah? Bisa begini? Dan pengalaman yang Andreas punya tidak dimiliki oleh Yohanes. Tidak dimiliki oleh murid yang lain. Kenapa? Resepnya bisa sama. Tapi semua orang harus membangun experience masing-masing bersama dengan dia. Jadi yang berikutnya apa yang saya mau katakan. Setiap kita harus punya waktu-waktu kairos kita pribadi dengan dia. Tak seorang pun bisa skip hubungan pribadinya dengan Tuhan. Tak seorang pun bisa skip untuk dia melompat ke titik tertentu karena nunut tetangganya. Kagak bisa Bapak Ibu. Pada akhirnya Tuhan mendidik kita satu persatu. Gereja memperlengkapi. Gereja menyiapkan hati Anda. Gereja memberikan prinsip fondasinya. Gereja memberikan cara mengampuni. Gereja mengajarkan kita untuk bertumbuh. Tapi keputusan untuk mengampuni dan pengalamanmu untuk mengampuni dengan caramu, Tuhan bersama dengan Anda. Keputusan Anda untuk menang pada situasi tertentu dalam bisnis Anda. Gereja ngajarin kemarin ada bisnis connection conference gitu ya. Ngajarin beberapa prinsipnya, kasih spiritnya, bagikan impartasinya. Tapi yang dia itu Anda breakthrough di sana. Yang dia tetap Anda harus duduk, mikir, berdoa, ngeracik semua peralatan yang Anda punya dan kau akan punya experience pribadi dengan Tuhan. Dan satu orang dengan satu orang bentuknya bisa beda-beda karena Tuhan kita adalah Tuhan yang unik. Tujuan akhirnya cuma satu Bapak Ibu Saudara. Tujuan akhir bukan tentang selesainya masalah Anda. Tujuan akhirnya adalah dengan setiap experience yang Anda bangun. Tuhan punya kesempatan, punya hubungan yang baik dengan Anda. Tuhan punya kesempatan bergaul dengan hidupmu. Dan itulah kenapa kita diciptakan. Yaitu karena dia ingin mengasihi kita. Dia ingin berproses sama-sama dengan kita. Dia bukan hanya Allah yang ingin anak-anaknya itu terima hasil akhir. Karena hasil akhir, masa sih mau mempertanyakan Tuhan tentang hasil akhir, gak salah tak kita ini. Ya, hasil akhir begitu mudah bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah experience kairos. Waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan dia. Di mana itu adalah pilihanmu untuk pergi ke tempat yang Tuhan inginkan. Atau Anda pergi ke tempat yang Anda mau sampai titik itu. Dan salingnya kita potongin terus supaya terasa ringan. Pilihan tangan kita. Dan setiap pilihan punya konsekuensi kairos masing-masing bersama dengan dia. Sudah nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu ketika saya ngomong begini bukan berarti gereja sedang menuntut Anda untuk lakukan ini, lakukan itu. Bukan itu poinnya. Ya, tetapi ketaatan yang kau pilih justru akan membuat kita ini semakin ngerti betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dan betapa kau akan tahu betapa besar yang tak terduga yang kau tidak pernah pikirkan. Yang masih tersedia di depan sana. Untuk membuat hidupmu mengalami kemenangan bersama dengan dia. Sungguh saudara. Jadi bukan kita yang direpotin sama Tuhan. Ya, justru kita yang diuntungkan. Dan kalau lihat dari sisi Tuhan. Justru Tuhan yang direpotin. Gara-gara kelakuan kita. Betul? Tapi Tuhan rela lakukan itu. Tuhan rela pimpin kita. Tuhan rela mengasihi kita. Dan Tuhan rela menuntun kita. 1000 kali kita jatuh. 1000 kali pula dia ada di sana untuk menuntun bangkit kembali. Pertanyaannya, apakah kau punya hati untuk menuntun dan mengambil keputusan untuk dirimu sendiri? Pergi ke tempat yang dia inginkan.
Dan bukan hanya berhenti di tempat yang kita mau. Yuk saya undang semuanya bangkit berdiri sama-sama. Sudah berkati hari ini, amin. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana situasi Anda pribadi lepas pribadi. Tapi hari ini goal khotbah saya adalah, saya ingin kita saling menginspirasi satu dengan yang lain. Yuk sama-sama, kekristenan bukan hanya tentang duduk di kursimu di hari Minggu. Catat ini baik-baik. Kekristenan bukan tentang absensi ke gereja di hari Minggu. Tapi kekristenan tentang pertumbuhan dengan Tuhan yang kita kenal every day. Dan setiap kita buka mata, selalu kita punya pilihan. Memotong salib kita. Atau membiarkan salib kita seperti seharusnya. Dan kita mau berjalan bersama dengan dia. Pergi ke tanah yang dia sediakan. Tutup mata kita sembah Tuhan.